Kalau orang telanjang tidak punya pakaian, yang kita harus berikan kepada mereka tentu adalah pakaian. Kalau mereka hidup dalam kebodohan, ketidaktahuan, tidak berpendidikan, tentunya yang harus kita berikan kepada mereka adalah pengetahuan, pendidikan. Kita harus mengajar mereka. Firman Tuhan pagi ini saya mau bagikan terambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-10. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari kita melihat keluar dari diri kita, keluar dari keluarga kita, keluar dari gedung gereja kita. Melihat keluar, melihat ada banyak orang di luar sana yang belum memiliki hidup dan belum memilikinya dalam segala kelimpahan. Mereka bahkan masih dalam banyak kekurangan. Kalau orang kelaparan, tentu yang mereka perlukan adalah makanan. Tentu kita harus memberi mereka makan. Kalau orang telanjang tidak punya pakaian, yang kita harus berikan kepada mereka tentu adalah pakaian. Kalau mereka hidup dalam kebodohan, ketidaktahuan, tidak berpendidikan, tentunya yang harus kita berikan kepada mereka adalah pengetahuan, pendidikan. Kita harus mengajar mereka. Dan itu yang saya lihat kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di Papua. Yang mereka perlukan bukan hanya firman Tuhan, tetapi yang mereka perlukan juga adalah makanan. Mereka perlu gizi yang baik. Kita tidak bisa berkata kepada mereka, terimalah firman Tuhan saja. Memang mereka perlu firman secara rohani supaya memerdekakan mereka, memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Ya. Tetapi ada hal-hal yang lain juga diperlukan oleh mereka. Mereka juga manusia sama dengan kita. Tidak ada bedanya. Mereka juga perlu makanan. Mereka perlu gizi. Mereka perlu vitamin. Mereka perlu nutrisi. Perlu protein dan hal-hal yang lainnya. Yang sangat menyedihkan adalah ketika saya berkunjung ke berbagai tempat, khususnya di Memberamo. Ada banyak saudara-saudara kita di sana tidak bisa membedakan kandungan sayur dan buah-buahan dengan nasi, dengan singkong, dengan daging. Di dalam benak pikiran mereka itu semua sama. Itu adalah makanan untuk hidup. Mereka tidak tahu kandungan nutrisi, vitamin, protein apa yang ada di dalam makanan-makanan tersebut. Mereka kurang pengetahuan. Mereka tidak memiliki pengetahuan karena tidak ada yang mengajarkannya kepada mereka. Mereka perlu diajar supaya memiliki hidup yang sehat, nutrisi yang sehat dan berimbang, yang baik untuk anak-anak mereka. Yang menyedihkan adalah ketika saya melihat ada banyak anak-anak di sana, satu pun tidak ada yang sekolah di pedalaman, di kampung Taifi yang saya kunjungi. Tidak ada sekolah, tidak ada pendidikan apapun di sana, tidak ada guru siapapun, tidak ada yang mengajar apapun. Semua anak tidak ada yang divaksin. Semua anak tidak tahu dan tidak menerima gizi, tidak minum susu. Maka mereka tidak ada makan telur, satu butir telur ayam pun tidak ada di kampung tersebut. Mereka hanya makan daun pakis, sayur pakis, karena sayur hutan. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti. Mereka tidak bisa menikmati, belum bisa menikmati apa yang sudah kita nikmati saat ini. Mari kita memperhatikan teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita. Do something, mari lakukan sesuatu. Ada banyak yang dapat kita lakukan. Selain berdoa, mari berbuat sesuatu. Jika saudara tergerak atau digerakkan hati saudara oleh Tuhan, saya sangat terbuka untuk saudara berbicara dengan saya, bertukar pikiran, atau bekerja sama,
untuk kita berbuat sesuatu. Ya, jika ini apa yang saya sampaikan juga menginspirasi saudara, silakan saudara berbuat sesuatu bagi orang yang ada di sekitar saudara. Mari menjadi jawaban bagi lingkungan kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka perlu firman, mereka perlu Yesus, iya. Tapi mereka juga perlu pendidikan, mereka juga perlu makanan, mereka juga perlu pelayanan kesehatan. Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Hidup di dunia dengan penugasan ilahi. Ada kehendak, ada rancangan Tuhan atas hidup kita. Untuk menjadi agen-agennya Tuhan. Untuk menjadi utusan-utusannya Tuhan. Bagi dunia yang gelap ini, bagi dunia yang kacau ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Tetap memberitakan Injil, tetap terus memuridkan, jadikan semua suku bangsa menjadi murid Yesus. Salam misioner. Bye-bye.